Setelah berhasil mengalahkan para kriminal dari Guild Hyena, Suho melepaskan semua korban penculikan yang ada di sana. Para korban pun berjalan mendekati Suho untuk berterima kasih. Salah satu korban itu mengira bahwa Suho adalah salah satu utusan dari asosiasi hunter yang dikirim ke sana. Mendengar kesalahpahaman itu, Suho tidak meluruskannya dan segera menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Sementara sisanya akan dia bereskan. Para korban pun segera pergi menaiki mobil yang ada di sana. Di sisi lain, Pedang Ovrakan bilang bahwa dirinya bisa merasakan sesuatu dari arah gudang yang ada di sana. Suho pun langsung memasuki gudang itu dan dia menemukan sesuatu di sana. Gudang itu adalah tempat untuk mengurung para korban. Bahkan tak hanya manusia, mereka juga mengurung seekor anak anjing di sana. Anjing itu dipenuhi luka dan banyak darah, serta terdapat berbagai macam obat dan alat suntik di sampingnya. Melihat itu, Suho jadi bingung dengan apa tujuan dari Guild Hyena yang sebenarnya. Pedang Ovrakan kemudian bilang bahwa itu bukan sekedar anak anjing biasa. Makhluk kecil itu adalah keturunan dari Monarch of Feng. Suho pun terkejut mendengarnya. Jadi, tepat setelah Feng's Monarch kalah dari perang melawan Shadow Monarch, Feng's Monarch mempercayakan keturunannya yang selamat kepada seorang penjaga dan memindahkannya ke dalam sanctuary. Dia percaya selama garis keturunannya tidak hilang, maka Monarch of Feng lain akan terlahir kembali. Namun bukan itu tujuan utamanya. Feng's Monarch hanya berharap setidaknya garis keturunannya tidak punah. Suho pun menggendong dan mengelus-elus anak anjing itu. Di sisi lain, Beru juga bisa merasakan ada sebuah energi yang pernah menjadi bagian Feng's Monarch dari dalam tubuh anjing ini. Namun anak anjing itu sudah sangat lemah. Jika dibiarkan saja, mungkin dia akan segera mati. Namun tiba-tiba ada yang datang ke tempat Suho berada. Suho yang mengira itu adalah manusia yang masih tersisa di sana bermaksud untuk segera memakai topeng bayangannya lagi. Namun tidak disangka, sosok yang datang menghampiri Suho adalah sesosok monster hyena humanoid. Monster itu terlihat kesal dengan Guild Hyena karena tidak bisa menangani seorang penyusup yang masuk ke wilayahnya. Tapi di sisi lain, Pedang Rakan ternyata mengenali monster itu. Pedang Rakan bilang bahwa monster itu bernama Broky. Dia adalah monster penjaga yang diamanahi untuk menjaga garis keturunan Feng's Monarch. Broky pun menyapa Pedang Rakan seperti dua sahabat yang kembali bertemu. Namun Pedang Rakan justru terlihat emosi melihat apa yang terjadi. Pedang Rakan bertanya apa yang selama ini Broky lakukan, sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga keturunan Feng's Monarch. Di sisi lain, Broky yang tidak mendengarkan omongan Pedang Rakan justru malah langsung menghampiri Suho untuk mengambil anak anjing yang Suho gendong. Kemudian Broky mengoplok Suho hingga terhempas keluar gudang. Beru dengan berlinang air mata bertanya bagaimana kondisi Suho. Apakah Suho tidak pingsan? Sambil emosi yang mulai keluar, Suho bilang bahwa di antara semua serangan yang pernah dia terima sebelumnya, serangan ini adalah yang paling menyakitkan. Kepala Suho terlihat berdarah. Dia pun meminta Beru untuk tidak berteriak karena dia sedikit merasa pusing. Notif dari sistem muncul yang memberitahu Suho bahwa skill resilience-nya telah naik level dan meningkatkan physical defense sebesar 40%. Kemudian Beru bilang bahwa saat mereka datang ke sana, dia merasakan ada energi sihir yang tertinggal. Dan sekarang Beru yakin itu adalah energi dari Itarim. Beru bisa merasakan energi Itarim dari monster hyena yang bernama Broky itu. Broky lalu bilang kepada Pedang Ovrakan bahwa yang lemah akan bergantung pada yang kuat. Itu adalah sebuah hukum alam jika yang lemah akan menjadi nutrisi bagi yang lebih kuat. Broky bilang meskipun anak anjing itu sangat lemah, namun darahnya mengandung garis keturunan dari keluarga Monarch of Feng. Bisa dibilang anak anjing itu adalah sumber optimal untuk nutrisinya. Selama ini Broky secara teratur mengambil darah anak anjing itu untuk dia konsumsi. Mendengar omongan Broky yang kurang ajar itu, Pedang Ovrakan benar-benar sangat marah. Dia bertekad untuk membunuh Broky apapun yang terjadi. Tapi Broky tertawa dan tidak peduli. Justru dia malah bilang bahwa Pedang Rakan tidak akan bisa apa-apa karena dia sendirian. Fakta Rakan mati adalah hasil jika dia lemah. Sedangkan dia yang selamat bisa dipanggil sebagai yang terkuat. Dengan bangga Broky bilang bahwa dirinya lah yang sangat cocok dipanggil sebagai Monarch of Feng selanjutnya. Di saat Broky sedang ngoceh bau itu, Suho diam-diam menggunakan Rules Authority dan mengendalikan Pedang Ovrakan untuk menebas tangan Broky dan mengambil anak anjing itu dari tangannya. Anjing kecil yang terlempar berhasil diselamatkan dengan baik oleh Beru. Kemudian Suho kembali menarik Pedang Ovrakan, sembari mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat. Pedang Rakan sepertinya sekarang sangat marah pada bajingan bernama Broky itu. Suho juga merasakan demikian. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk aliansi pertama dari Shadow dan Feng. Dalam kemarahan yang memuncak, dalam hati Suho bilang akhirnya dia menemukan jejak yang berhubungan dengan ayahnya. Di sisi lain, Broky juga tersulut emosi. Dia menatap Suho dan bertekad akan menghabisi Suho. Di saat itu, kita bisa melihat di mata Broky terdapat sebuah lambang yang menyala. Kemungkinan itu adalah simbol dari kekuatan Itarim.
Lalu pesan dari sistem muncul, West mendesak, bunuh Broky. Di sisi lain, anjing kecil itu mulai sadar dari pingsannya dan melihat Suho yang ada di hadapannya. Pertarungan antara Suho dan Broky pun akan segera dimulai. Sambil memandang Broky yang mulai mendekatinya, Suho berpikir mungkin sekarang dia paham dari mana para hunter mendapatkan nama guild mereka. Namun melihat ada seekor monster yang mengepalai sebuah guild sembari menculik para manusia, Suho curiga bahwa semua ini ada hubungannya dengan Itarim. Di sisi lain, para hunter kriminal yang mengetahui jika Suho bukanlah manusia sembarangan berteriak ke arah Broky. Mereka meminta untuk dibebaskan dan akan ikut bertarung membantu tuan mereka. Mendengar permintaan para hunter kriminal itu, Suho langsung memasang kuda-kuda untuk menghentikannya. Namun beberapa detik kemudian, alangkah terkejutnya Suho. Bukannya melepaskan para hunter kriminal, Broky justru malah mengunyah semua kepala hunter yang menjadi bawahannya itu dalam sekali caplok. Suho jadi tambah marah kepada Broky. Tapi di sisi lain Broky bilang bahwa alasannya memangsa para hunter kriminal adalah karena dia merasa direndahkan oleh bawahannya. Mereka pikir dirinya tidak mampu untuk menghadapi orang lemah seperti Suho. Suho pun langsung melompat dan mencoba mencincang Broky menggunakan pedang rakan yang sudah dia pegang. Tapi serangan Suho itu bisa ditahan hanya dengan menggunakan satu tangan saja oleh Broky. Sambil terus menekan pedang rakan agar bisa menggores Broky, Suho mengatakan bahwa alasan Broky memakan para manusia itu benar-benar tidak masuk akal. Menanggapi hal itu, Broky nyengir dan bilang bahwa kehidupan dan kematian yang lemah memang sudah seharusnya berada di tangan yang kuat. Sambil menghempaskan Suho, Broky melanjutkan bahwa tidak ada alasan bagi makhluk kuat untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sesaat setelah Suho mendarat, Broky langsung melancarkan bogemannya ke arah Suho. Untungnya refleks Suho bisa menghindari serangan itu. Kemudian Broky terus melancarkan pukulan demi pukulan ke arah Suho. Sedangkan Suho hanya bisa terus menghindari serangan Broky tanpa bisa menyerang balik. Dan dengan menggunakan cakarnya, Broky melancarkan serangan maut ke arah Suho. Tapi lagi-lagi, serangan itu bisa dihindari dan mencabik-cabik kontainer yang ada di dekatnya. Kemudian Suho tiba-tiba berada di atas Broky untuk melancarkan serangan menggunakan skill Storm Slash untuk mencincang Broky. Namun serangan Suho itu hanya menghasilkan luka kecil saja di lengan Broky. Broky pun tertawa ngakak merasakan serangan Suho bersama pedang rakan tidak ada rasanya. Tapi tiba-tiba pedang rakan melesat dengan cepat dan berhasil menancap di punggung Broky. Suho bilang bahwa serangannya itu belum berakhir. Dengan menggunakan Rules Authority, Suho memutar pedangnya untuk menembus tubuh Broky. Pedang rakan yang masih berusaha menembus tubuh Broky bertanya kenapa Broky mengkhianati tuan mereka. Karena setaunya Fangs Monarch adalah orang yang dihormati oleh Broky. Dan dia dulu sudah bersumpah setia kepada tuannya itu. Mendengar pertanyaan itu, Broky sempat teringat dengan tuannya. Namun tanda kuning yang ada di matanya Broky tiba-tiba bersinar terang. Dan Broky langsung menggenggam pedang rakan lalu melemparkannya dengan kuat ke tanah. Pedang itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian dengan rasa marah yang memuncak, Broky berteriak bahwa dirinya sama sekali tidak punya rasa hormat kepada Fangs Monarch. Dia berpura-pura menghormatinya karena saat itu dia kalah dengan kekuatan Fangs Monarch. Maka dari itu, Broky tidak akan berdiam diri saja karena mengetahui dirinya sangatlah lemah. Di sisi lain, melihat pedang rakan yang hancur berkeping-keping, Suho berteriak kesal. Tapi tiba-tiba, Broky melesat dengan cepat untuk mengoplok Suho yang perhatiannya sedang teralihkan itu. Menerima serangan dari Broky, Suho benar-benar merasakan sakit yang belum pernah dia alami. Dia merasa tulangnya seakan-akan hancur berkeping-keping. Namun Suho kembali teringat dengan sosok ayahnya yang sedang berjuang di tempat lain tanpa menyerah. Hal itu membuat tekad Suho semakin kuat dan berniat tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Sambil menahan rasa sakitnya, Suho memanggil prajurit bayangannya dan mengubahnya menjadi sebuah sarung tangan. Dengan mengumpulkan kekuatan di tangannya, Suho melancarkan bogemannya ke perut Broky. Namun serangan itu sama sekali tidak membuat Broky bergeser dari tempatnya. Selanjutnya, Broky dan Suho saling balas pukulan Gatling gun secara terus-menerus. Beru yang melihat hal itu pun khawatir dengan tuan mudanya. Di sisi lain, pedang rakan sedang meratapi nasibnya. Dikarenakan dirinya sudah hancur, maka kekuatan Fangs Monarch yang ada di dalam pedang mulai keluar dari tubuh pedang itu. Namun pedang of Rakan masih ingin bertarung. Dia merasa tidak berguna jika semuanya diserahkan kepada Suho seorang diri. Di saat itulah keturunan dari Fangs Rakan tiba-tiba berusaha untuk bangun. Pedang Rakan melihat tuannya itu terlihat sangat marah. Pedang rakan sadar jika hal itu pasti karena efek dari semangat yang Suho perlihatkan. Kemudian pedang rakan mempunyai sebuah ide. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk yang terakhir kalinya yaitu memberikan kekuatan Fangs Monarch yang tersisa di dalam tubuh pedang itu kepada keturunannya Fangs Monarch.
Dan saat itulah cahaya merah memancar ke arah langit dan menyelimuti anak anjing yang ternyata seekor serigala kecil itu. Di sisi lain, Suho sudah berhasil dipojokkan oleh Broky. Suho terluka sangat parah. Bahkan saat ini nyawa Suho hanya tersisa 21 poin. Meskipun begitu, Suho terus berusaha bangkit untuk melawan Broky. Dalam hati Suho bilang, selama ini dia pikir bahwa dirinya sudah berkembang, namun ternyata dirinya masihlah sangat lemah. Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Broky. Di sisi lain, Broky mulai berjalan ke arah Suho untuk mengakhiri pertarungan. Sambil berjalan itu, Broky bilang, meskipun Suho sangat lemah, namun Suho terbilang bisa bertahan cukup lama. Broky pun melesat dan berniat mencincang Suho menggunakan cakarnya. Namun sebelum cakaran itu mengenai Suho, tiba-tiba seekor serigala melesat membrakot tangan Broky hingga bolong. Suho merasa terkejut dengan kejadian itu. Sebuah notif dari sistem pun muncul. Di sana tertulis bahwa keturunan Fangs memberikan pengakuan atas semangat juang player. Kemudian sistem menawarkan Suho untuk merekrut keturunan Fangs menjadi seorang rekan. Membaca notif itu, Suho jadi teringat bahwa serigala yang ada di hadapannya ini pasti adalah anjing kecil tadi. Melihat ada serigala di depannya, Broky bertanya sebagai pewaris Rakan apakah dia sudah menyerap mana dari taring Rakan. Di sisi lain, mendengar pernyataan Broky, Suho jadi sadar bahwa pedang Rakan sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keturunan Fangs Monarch. Dan karena memang sejak awal niatnya adalah bekerja sama dengan Fangs, jadi sekarang tidak ada lagi alasan Suho untuk ragu. Dia pun langsung menerima tawaran untuk bekerja sama dengan serigala itu. Lalu tiba-tiba Suho merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Kemudian, sebuah ingatan serigala kecil pewaris Rakan itu mulai terhubung dengan Suho. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.